Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara memandum. Bak kesempatannya kita bahas sebuah komentar daripada netizen ataupun komentar warganet. Di mana komentar warganet terkait postingan dengan Partai Aceh. Dan di dalam postingan tersebut terkait dengan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, saudara sekalian. Teman komentar, ditulis di bak komentar, Partai Aceh kenhan dituntaskan MOU Helsinki. Bukan tidak mau menuntaskan MOU Helsinki dan juga Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tetapi karena Partai Aceh tidak pernah mencukupi quorum, saudara sekalian, ataupun kuota ambang parlemen untuk mengambil voting, saudara sekalian. Komentar tersebut sebenarnya ada benarnya. Kenapa demikian? Karena untuk mengambil satu kesimpulan di Dewan Perwakilan Rakyat, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ataupun daerah tingkat 1, harus mencukupi suara kesepakatan daripada anggota dewan. Artinya harus disepakati lebih daripada 50% plus. 50% plus baru bisa dieksekusi kanunnya ataupun baru bisa dieksekusi undang-undangnya, saudara sekalian. Saudara sekalian, gedenya tak kalian menteng jino, tak kalian menteng bak DPR RI, saudara sekalian. Pakon bak DPR RI semua undang-undang walaupun dilawan oleh rakyat, walaupun diberontak oleh rakyat, didemo di sana sini, tetapi berhasil dieksekusi undang-undangnya karena mencukupi kuota quorum parlemen, saudara sekalian, ketika mengambil keputusan. Apakah partai PDIP, teman PDIP yang menguasai pemerintahan di Republik Indonesia mempunyai 50% plus? Hana mencapai 50% plus, tetapi hanya mencapai 22%, artinya na ambang batas menteng calon presiden atau presiden threshold. Tetapi saudara sekalian, karena partai PDIP yang partai penguasa, sehingga dengan mudah direkrut koalisi, saudara sekalian. Artinya partai-partai yang ubud-ubud dengan ibi jatah menteri menteng nyoka bergabung dengan koalisi, sehingga wate di voting saboh-saboh peraturan mencukupi anggota. Contoh dah pegah Undang-Undang Cipta Karya. Undang-Undang Cipta Karya menimbulkan polemik dengan rakyat, demonstrasi di sana sini, tetapi berhasil dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena anggota yang menyetujui lebih daripada 50%, sekalian. Lebih daripada 50%. Walaupun di dalam dewan yang bergejolak, tetapi tidak berpengaruh karena yang mengambil voting lebih daripada 50%. Juga undang-undang yang lain, pembentukan parliamentary threshold. Parliamentary thresholdnya nak ditetapkan 20%. Berhasil. Kenapa kan? Oleh koalisi pemerintah berkoalisi. Kenapa kan? Nak kekuasaan. Menanci saudara sekalian, ditanya wahino di Aceh, hantom pernah menyocok voting sip oleh Partai Aceh, sehingga
oleh netizen tersebut mengatakan sangat naif menyalahkan partai Aceh karena rakyat Aceh hanya pernah lebih kepercayaan 50% plus yang ke warganet tersebut netizen. Artinya hanya lebih kepercayaan 50% untuk mengeksekusi sesuatu undang-undang. Taruhlah wate pun pemilu rayu partai Aceh. Tetapi hanya mencapai 50%, hanya 47,8%. Hanya truk 50, belaan 50% plus. Kemudian kali kedua, kadilnya juga 20%. Tadi kedehannya jika 22%. Sehingga tanpa ada kesepakatan dari seluruh anggota dewan yang untuk mengambil undang-undang, untuk mengesahkan undang-undang menyetujui, maka segala sesuatu hanya berjalan. Ini voting, hasil suara, ajak rakan lain kadang high team. Apalagi wate pileg pertama yang 47,8%-nya di tengah-tengah perjalanan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, PA Kapicah. Artinya di tengah-tengah perjalanan terjadi pencalonan gubernur. Ya, sehingga Dewan Aceh, Dewan dari Partai Aceh setengah memihak kepada Irwandi dan setengah memihak kepada Zaini Abdullah. Jadi maka hal tersebutlah yang hanya dieksekusi undang-undang sampai urunnya hanya pernah nak kesepakatan bersama. Karena partai-partai lain pun punya kepentingan sendiri. Menurut komentar daripada warganet, sangat naif. Artinya hanya tersalahkan 100% partai Aceh karena gedanya rakyat Aceh hanya ada kepercayaan kepada partai Aceh secara penuh. Seandainya pibak pun Nuraji Hotel Ban pemilihan pertama yang lagi pernah tak utarakan yang kau ikut, seandainya terjadi referendum Kalau 27,8%, hanya 50% lebih happy. Maka komentar netizen tersebut ada benarnya, memang banyak benarnya menurut penilaian pribadi Lunduan. Sekian saudara sekalian, yang ke komentar netizen yang agak menarik becut, bukan membela, tapi itulah fakta dan realita hukum yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR RI maupun Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi dan kabupaten kota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.